Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi 4 Digital Divide dan Knowledge Divide untuk mata kuliah komputer dan masyarakat. Kita awali dengan pengertian atau definisi dari Digital Divide, atau dalam bahasa kita menyebutnya adalah sebagai kesenjangan digital. Menurut International Telecommunication Union, Digital Divide atau kesenjangan digital itu adalah the term digital divide came into use in the main addressing the troubling disparity in terms of access to information technology. Yang berarti istilah kesenjangan digital ini mulai digunakan pada pertengahan tahun 1990-an untuk mengatasi kesenjangan yang mengganggu dalam hal akses teknologi. Berbeda lagi menurut Manuel Castells bahwa kesenjangan digital itu merupakan sebagai ketidaksamaan akses terhadap internet, karena akses terhadap internet merupakan syarat untuk menghilangkan ketidaksamaan di masyarakat, inequality in society. Berbeda lagi menurut Pandik, kesenjangan digital ini merupakan kesenjangan antara yang memiliki dan tidak memiliki akses terhadap komputer dan internet. Menurut Julkarmen dan Nasution, kesenjangan digital ini merupakan keadaan di mana terjadi gap antara mereka yang dapat mengakses internet melalui infrastruktur teknologi informasi dengan mereka yang sama sekali tidak terjangkau oleh teknologi tersebut. Dan ini tentu di negara kita Indonesia ini juga masih ada dan masih dirasakan kesenjangan digital ini ada. Menurut Doni, istilah kesenjangan digital ini terbentuk untuk menggambarkan kesenjangan dalam memahami, kemampuan, dan akses teknologi. Sehingga muncullah istilah, kalau menurut Doni itu, mempunyai dan tidak mempunyai. Mempunyai itu identik sebagai pemilik atau pengguna teknologi, dan tidak mempunyai itu berarti sebaliknya. Ini menurut Doni. Dari beberapa definisi terkait dengan digital divide tadi, maka dapat kita simpulkan bersama bahwa kesenjangan digital ini merupakan suatu keadaan di mana terdapat gap atau perbedaan antara individu, rumah tangga, bisnis, dan area geografis pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda dalam hal kesempatan untuk dapat mengakses teknologi informasi dan komunikasi, dan kesempatan dalam penggunaan internet untuk beragam aktivitas. Dan tentunya di sekitar kita, kesenjangan digital ini masih ada dan dapat kita rasakan. Masuk ke dalam konsep digital divide, menurut Chen dan Wellman, konsep kesenjangan digital ini merupakan kesenjangan dari faktor pengaksesan internet dan penggunaan internet. Hal ini tentu dibedakan oleh status sosial, ekonomi, jenis kelaminnya, tingkat hidupnya, etniknya, dan lokasi geografi dari penggunanya atau dari masyarakatnya. Menurut Bridge, ini menilai kesenjangan digital itu dilihat dari jumlah pengguna atau komputer, akses infrastrukturnya, kemampuan penggunaan pelatihan isi yang relevan, kemiskinan, ini menjadi faktor menurut Bridge itu, dan batasan demografi, baik geografi, ras, usia, agama,
jenis kelamin, dan kecacatan. Contoh digital divide yang ada di kita di saat masyarakat kota maupun masyarakat negara maju ini sudah jauh sekali di dalam penggunaan internet. Bahkan internet ini sudah menjadi kebutuhan utama atau kebutuhan primer. Nah, tetapi di masyarakat sekitar kita seperti di desa-desa ataupun di masyarakat di negara tertinggal dan negara berkembang, ini masih ada yang terkendala dalam menggunakan akses internet. Bahkan masih ada yang tidak tahu sama sekali mengenai internet. Bahkan di suatu daerah, suatu desa dan lokasi yang terpencil, ini sinyal internet sendiri tidak ada. Sehingga ini menjadi contoh kasus nyata bahwa ada kesenjangan digital di sekitar kita. Ada beberapa faktor penyebab dari kesenjangan digital ini. Yang pertama terkait dengan kekuatan infrastruktur. Tentu ini kita tidak bisa pungkiri ya, dengan infrastruktur yang baik, maka perkembangan suatu daerah baik dari segi ekonomi maupun teknologinya ini dapat terdukung dan tersupport dengan maksimal. Yang kedua, kekurangan skill sumber daya manusia. Ini juga penting sekali ya, selain infrastrukturnya, maka sumber daya manusianya juga sangat perlu sekali untuk dikelola dan ditingkatkan. Yang ketiga itu kekurangan isi konten materi bahasa Indonesia. Masih ada di sekitar kita, di daerah-daerah, bahkan yang masih buta huruf juga itu masih ada ya. Dan yang empat, kurangnya pemanfaatan akan internet itu sendiri. Ini menjadi 4 faktor penyebab kesenjangan digital. Agak miris ketika kita udah mendapat internet, tetapi pemanfaatannya itu tidak maksimal. Nah, ini menjadi gap adanya kesenjangan digital. Untuk faktor penyebab pertama terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur ini merupakan sebuah fasilitas pendukung dalam mengakses atau menggunakan suatu teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur yang dimaksud ini dapat berupa listrik, internet, serta perangkat keras hardware seperti komputer, laptop, ataupun smartphone. Ketersediaan dan pembangunan infrastruktur TIK di daerah-daerah pedesaan masih ada yang beberapa kita anggap sangat kurang. Masih terdapat beberapa daerah pedesaan Indonesia yang tidak memiliki infrastruktur TIK. Tentu ini menyebabkan mereka kesulitan untuk dapat mengakses teknologi informasi ataupun mengakses internet. Kekurangan skill SDM, faktor penyebab kedua kesenjangan digital ini. Skill atau kemampuan seseorang dalam menggunakan perangkat teknologi ini sangatlah dibutuhkan. Supaya apa? Ketersediaan akses internet itu dapat dimanfaatkan dengan benar dan secara maksimal. Kurangnya kemampuan digital seorang ini bisa disebabkan dari rendahnya pendidikan atau kurangnya pelatihan dalam menggunakan perangkat TIK. Pemerintah sebetulnya sudah menggulirkan program-program untuk meningkatkan kekurangan skill SDM untuk mengurangi kesenjangan digital. Contohnya dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk talenta-talenta digital Indonesia. Nah, sumber daya manusia ini sangat berpengaruh dalam dunia ilmu teknologi dan informasi. Tentu SDM ini akan menentukan bisa tidaknya seorang mengoperasikan atau mengakses sebuah informasi. Kalau sumber dayanya lemah, maka informasi yang didapat juga tentu akan sedikit sekali. Berbeda dengan sumber daya yang kuat, ini akan memperoleh informasi yang lebih banyak. Karena saat ini di era digital, informasi itu menjadi sumber kekuatan. Ada yang
beranggapan atau berpendapat information is power. Siapa yang memegang informasi, maka dia memegang suatu kekuatan. Faktor penyebab kesenjangan digital berikutnya yang ketiga, yaitu terkait dengan kekurangan isi atau konten materi bahasa Indonesia. Nah, ketika konten berbahasa Indonesianya masih sedikit, ini juga menjadi kendala di dalam seseorang ini dapat mengerti mengakses internet. Banyak sekali konten-konten yang berhubungan dengan teknologi digital yang masih menggunakan bahasa-bahasa luar seperti bahasa Inggris. Nah, ini akan menjadi kendala bagi beberapa daerah yang mempunyai tingkat pendidikannya kurang. Bahkan masih ada ya yang bahasa Indonesia juga masih belum paham, bahkan masih ada juga yang buta huruf. Oleh karena itu, konten ini sangat perlu sekali disesuaikan dengan daerah masing-masing. Untuk apa? Untuk masyarakat lebih mudah memahami isi dari konten tersebut. Kita harus mengetahui terkait dengan ragam budaya dari daerah masing-masing, terutama untuk negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, banyak suku, dan banyak budaya. Faktor penyebab kesenjangan digital yang keempat, yaitu kurangnya pemanfaatan akan internet itu sendiri. Nah, ini yang menjadi miris. Selain dari infrastruktur, skill, konten bahasa, tetapi ternyata ketika internet sudah ada, masih ada di antara kita yang belum maksimal di dalam memanfaatkan internet itu sendiri. Nah, kita masih sebatas untuk hiburan, masih sebatas untuk permainan, masih sebatas untuk mencari informasi. Sebetulnya bisa ke pemanfaatan yang lebih luas, seperti ke pendidikan, bidang pemasaran, marketplace, dan lain sebagainya, yang menyebabkan terjadinya peningkatan ekonomi, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya dengan adanya pemanfaatan internet dengan maksimal. Fokus digital divide menurut Kemly Camacho ini terdapat 3 aspek utama yang saling berhubungan dan merupakan fokus yang perlu diperhatikan dalam adanya kesenjangan digital. Yang pertama terkait dengan akses infrastruktur, yaitu perbedaan kemampuan antar individu dalam perolehan akses atau infrastruktur TIK yang menyebabkan perbedaan distribusi informasi. Ini menjadi fokus kesenjangan digital. Yang kedua, kemampuan, skill and training. Ini merupakan perbedaan kemampuan antar individu dalam memanfaatkan akses atau menggunakan akses dan infrastruktur yang diperoleh. Selanjutnya, perbedaan antar individu dalam upaya pencapaian kemampuan TIK yang dibutuhkan untuk dapat memanfaatkan akses dan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah salah satu program untuk mengatasi kesenjangan digital di fokus kemampuan itu mengadakan Digital Talent Scholarship dengan skema-skema yang banyak sekali. Nah, ini kita tinggal mencoba untuk dapat mengikuti skema-skema yang sudah disiapkan. Dan bahkan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan ini sudah menyiapkan terkait dengan skema yang PSGA, Professional School Graduate Academy. Ini kita sudah ada. Yang ketiga terkait dengan isi informasi. Ini perbedaan antar individu dalam memanfaatkan informasi yang tersedia. Setelah seseorang ini dapat mengakses dan menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Tentu responnya akan berbeda masing-masing orang. Ketika kita bisa dengan cepat menggunakan dan memanfaatkan isi informasi,
tentu kita bisa mendapatkan hal lebih dari orang lain. Ada dampak positif dari kesenjangan digital, ada juga tentunya dampak negatif. Nah, untuk positif dari kesenjangan digital, bagi yang menguasai TIK, bagi yang menguasai teknologi informasi, ini memberikan kesempatan untuk berwirausaha, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, dan biaya yang termasuk murah. Nah, internet juga dapat memberdayakan penduduk untuk mendapat bekerja di rumah sendiri dengan adanya penggunaan internet. Dampak negatif dari kesenjangan digital ini adalah untuk golongan mereka yang memiliki kekayaan dan mampu mengikuti perkembangan teknologi, ini tentunya akan memiliki sumber daya baru, yaitu terkait dengan penguasaan informasi digital, penguasaan teknologi informasi, sedangkan bagi yang kondisi ekonominya tetap atau di bawah, ini akan semakin jauh untuk menguasai kemampuan untuk menguasai informasi. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan berbagai program untuk memberikan beasiswa-beasiswa di dalam mengatasi kesenjangan digital ini. Ada juga yang disebut dengan digital inequality. Ini merupakan bentuk ketidaksetaraan digital yang terjadi di dalam dunia masyarakat, di mana digital inequality ini dianggap sebagai evolusi dari digital divide atau dari kesenjangan digital. Digital inequality ini merupakan bentuk pergantian dan evolusi dari digital divide, di mana manusia itu sendiri tidak dapat memanfaatkan teknologi informasi di dalam menunjang kegiatan sehari-harinya. Tentunya ini menjadi sesuatu hal yang harus dirubah. Nah, berbeda dengan digital divide yang mana menekankan kepada kesenjangan yang terjadi. Sehingga ini menimbulkan masyarakat yang juga sama-sama tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi. Kalau pada digital inequality, ini ketidaksetaraan itu ada 4 buah hal. Dari sisi teknis, otonomi, dari sisi keterampilan, dan dari sisi tujuan. Dari sisi teknis, ini tidak meratanya akses internet pada suatu daerah. Tentu akan menghambat akses pengetahuan dan informasi melalui internet. Dari sisi otonomi, ini berhubungan dengan kebijakan dari pemerintah, baik di suatu daerah maupun negara setempat. Apabila pemerintah suatu daerah atau negara tidak terbuka, tidak merata di dalam menikmati akses informasi, maka masyarakat akan mengalami digital inequality. Yang ketiga terkait dengan keterampilan. Makin rendahnya keterampilan atau kemampuan individu terhadap pemanfaatan teknologi informasi, ini akan meningkatkan digital inequality. Yang keempat, tujuan untuk ketidaksetaraan ini ya. Ini tujuan ini bersangkutan dalam mempelajari teknologi informasi. Ini tujuannya untuk apa? Ini harus ke arah hal-hal yang positif sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal. Berikutnya ada yang disebut dengan knowledge divide. Ini kesenjangan pengetahuan. Ini pasti akan berhubungan dengan adanya kesenjangan digital, kesetaraan digital, baru kesenjangan pengetahuan. Nah, ini kesenjangan pengetahuan ini dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan negara. Karena saat ini kita pengetahuan ini sudah mudah sekali untuk informasi menggunakan teknologi informasi. Ada beberapa faktor penyebab dari kesenjangan pengetahuan ini, ketidakmerataan akses internet, ketidakmerataan infrastruktur, pola pikir dan kebiasaan masyarakat, ini yang harus kita rubah, kebijakan pemerintah setempat, terus minat baca tulis, biaya hidup, dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Apa hubungan antara digital divide dan knowledge divide? Terus kira-kira upaya apa nih yang dapat dilakukan untuk menghapus
kesenjangan digital dan kesenjangan pengetahuan. Nah, tentu ada hubungan nih antara knowledge divide dengan digital divide, di mana ini menciptakan suatu kondisi terjadi kesenjangan di antara suatu individu ini berbasis digital. Kondisi inilah yang menyebabkan knowledge divide. Jadi knowledge divide itu muncul ketika ada digital divide. Seperti itu. Untuk mengurangi digital divide, ini kita harus melakukan gerakan internet masuk desa. Ini penting sekali ya, warga masyarakat di desa-desa terpencil untuk dapat merasakan adanya internet. Sosialisasi penggunaan perangkat lunak open source, ini juga harus digalakan. Perbaikan dan penambahan infrastruktur, ya ini tugas dari pemerintah. Sosialisasi baca tulis dan digitalisasi ke masyarakat. Ya, kita harus membantu di dalam mensosialisasikan baca tulis dan digitalisasi. Semangat untuk belajar dan berbagi pengetahuan pada masyarakat. Nah, ini kita melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan ada lagi dengan pemberian beasiswa Digital Talent Scholarship. Itu adalah beberapa cara di dalam mengurangi digital divide sehingga tidak terjadi digital inequality dan tidak terjadi knowledge divide. Ini harus kita galakkan bersama untuk menghasilkan talenta-talenta digital yang siap mengisi perkembangan kemajuan negara Republik Indonesia ini. Mungkin sekian materi 4 pada sesi video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.